Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa memulai pembahasan kita dari kitab Ilmu Sharaf untuk pemula. Insya Allah kita akan membahas kitab ini selama 10 hari ke depan, 12 hari ke depan. Semoga Allah mudahkan kita dalam mempelajari ilmu sharaf ini, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selesai kita membahas kitab ini, semuanya diberikan pemahaman dan kemampuan untuk menguasai ilmu sharaf ini, karena ilmu sharaf ini merupakan salah satu ilmu yang penting yang harus dikuasai oleh seseorang yang ingin belajar, yang ingin bisa membaca Al-Quran, maksud saya ingin bisa memahami Al-Quran, memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga memahami kitab para ulama. Ya. Karena dengan kita memahami ilmu sharaf, kita jadi tahu tasrif ya dari kata-kata tersebut. Artinya kalau kita mengetahui tasrifnya, kita akan tahu maknanya. Ya. Karena dari bentuk ya suatu kata kita tahu maknanya. Misalnya kata Hamid dengan Mahmud, ya dengan Hamida dengan Yahmadu, ini masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Ya. Apalagi sharaf ini memiliki pola yang sangat jelas. Ya. Nah, Afwan sebentar, ada Syekh Abdurrahman. Mana Syekh? خلاص أنا بدأت يعني أنا بدأت الدراسة وتفضل الحاسوب مستعد وفيه لوحة مفاتيح بالعربية. وهل تحتاج إلى PDF أو سأفتح الواتساب ثانية. طيب تفضل. أنا أستأذنكم. نعم. الداونلود يعني؟ نعم. ستارت خلاص؟ خلاص. طيب خلاص. Baik, Afwan. Ya, baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas pengantar atau muqaddimah, yaitu tentang mengenal mengenal tiga kata dalam bahasa Arab. Tapi sebelum itu kita bahas dulu apa perbedaan antara ilmu nahwu dengan ilmu sharaf. Saya akan mengajak peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk berdiskusi. Baik. Pak Andi Hakim ya. Iya, Ustaz. Nah, Pak Andi, apa beda ilmu nahwu dan ilmu sharaf? Sharaf Apa memahami bedanya? perubahan bentuk kata, Ustaz. Itu kalau sharaf. Contohnya seperti apa? Kayak apa? Ya'malu, ya'maluna, ya'malina. Gitu. Mumtaz ya, taib. Kalau ilmu nahwu? Nah, Kalau ilmu nahwu, apa yang dibahas dalam ilmu nahwu? kayak grammar gitu, Ustaz, bahasa Inggrisnya. Ya, ahsan, mumtaz. Jadi ilmu sharaf itu kayak misalnya kita di Quran kan ada di Al-Fatihah ada alhamdulillah. Apa arti alhamdu? Alhamdu apa artinya? Pandi. Oh, udah dimatiin. Taib, Pak Haryono ya. Ya, Ustaz. Alan, Pak Haryono. Taib. Ketika kita membaca alhamdu, apa arti alhamdu? Alhamdulillah, apa arti alhamdu? Bersyukur. Ya, pujian ya. Jadi alhamdulillah itu adalah segala puji bagi Allah kan. Nah, ya. Nah, antum punya teman nggak yang namanya Hamid? Ada. Mahmud ada Mahmud?
Ada. Hamdani ada. Ada. Hamidah ada, Hamidah. Hamidah ada kenal juga. Mahmudah ada. Mahmudah nggak ada, Ustaz. Nggak ada, tapi banyak ya orang yang namanya. Tapi ada nomor tersebut saya tahu. Baik. Perhatikan. Nama-nama Hamid, Hamidah, Mahmud, Mahmudah, Hamdani, Hamdi, Hamad, ya. Itu semua maknanya dari akar yang sama. Jadi kalau Hamid itu artinya apa? Tahu nggak Bapak? Hamid itu Orang artinya yang apa? Orang yang Memuji, ya. Jadi kalau Hamid itu yang memuji. Kalau Mahmud ini artinya yang dipuji. Ya. Hamdani, 2 pujian. Hamdi, pujianku. Kira-kira apa yang menyebabkan kata-kata ini maknanya nggak jauh dari kata pujian? Apa Pak Haryono? Hurufnya sama. Huruf Nah, bentuknya. punya akar huruf yang sama ya? Iya. Akar hurufnya apa kira-kira? Apa akar hurufnya apa? 3 hurufnya, Hamim, Ustaz. Hamim Dal. dan Dal, ya. Jadi dengan akar huruf yang sama, maka dia memiliki makna yang sama. Cuma dengan tambahan huruf tertentu, maknanya jadi berbeda-beda, ya. Hamid yang memuji, Mahmud yang dipuji, ya. Nah, ini yang kita pelajari di ilmu shorof, yaitu ilmu tentang perubahan kata, ya. Dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Taib, barakallahu fiik, jazakallah khairan Pak Haryono. Saya sapa peserta yang lain. Di sini ada Ibu Tati, ya. Ibu Tati, ahlan. Ahlan Bu Tati. Ibu Tati. Taib, ya mungkin ada masalah di mic-nya. Oh ya, sekarang sudah hadir. Bu Tati, anti mai? Sepertinya ada masalah ya. Taib, saya sapa Ibu Rani ya, Ibu Rani. Taib. Nah, Bu Rani, ahlan. Ahlan. Taib. Bu Rani, tadi kita udah bahas bahwasanya ilmu shorof itu ilmu tentang perubahan kata. Udah nyimak tadi? Baru nih, baru bergabung. Jadi ilmu shorof itu ilmu tentang perubahan kata, Bu. Dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Tadi kita bahas contohnya kayak ada orang namanya Hamid, ada orang namanya Mahmud, Hamidah, Mahmudah, Hamdani, Hamdi. Itu semua karena punya akar kata yang sama, ha, mim, dan dal, maka maknanya juga sama, seputar pujian. Nah, dalam bahasa kita juga mengenal yang seperti ini. Ya, contohnya, coba saya minta Bu Rani, tasrif ya, kata minum, Bu. Dalam bahasa Indonesia. Enggak, bahasa Indonesia, bahasa kita. Minum. Maksudnya minum, bikin kalimat gitu. Kalau dalam bahasa kita, minum itu variasi katanya apa aja? Saya kasih contoh ya. Ada diminum, terminum, meminum, minuman. Nah, ini kalau minum. Coba sekarang Ibu yang lain. Ibu misalnya baca, silakan ditasrif. Baca. Baca, membaca, dibaca gitu. Iya, apalagi? Bacaan. Terus? Membaca. Apalagi? Nah, terus? Setelah baca, sedang membaca, akan membaca. Baik, Gitu. mumtaz. Baik. Nah, kira-kira kalau di depan saya ada 10 orang Indonesia. Nih, depan saya ada 10 orang Indonesia. Kemudian saya minta mereka, ayo silakan ubahlah kata membaca ke semua bentuk yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kira-kira mereka akan jawab secara kompak atau enggak? Kalau dalam Apakah bahasa Indonesia urutannya bisa pasti secara sama? kompak. Kalau dalam Apakah bahasa urutan Indonesia mereka menyebutkannya sama atau enggak? sama ya.
apakah 10 orang itu pasti urutannya membaca, pembaca, terbaca, dibaca, bacaan? Atau orang satu bisa jadi yang pertama kali diucapkan adalah pembaca, yang kedua yang pertama kali diucapkan adalah dibaca, yang ketiga adalah bacaan. Apakah seperti itu? Ya, Ngacak kan? Pasti ngacak. Kalau ada 10 orang Indonesia ditanya untuk ngacak. mengubah kata membaca, pasti mereka jawabannya ngacak. Kenapa? Kenapa kira-kira Bu Rani? Karena dalam bahasa Indonesia itu satu kata bisa macam-macam bentuknya, ada yang ditambah awalan, ditambah akhiran. Betul. Dan tidak ada aturan tentang urutannya. Seperti itu kan? Iya. Nah, berbeda dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu sudah ada aturannya. Makanya kalau kita misalnya nanya nih orang Arab nih, coba tasrif kata ba, itu urutannya sama. Kenapa? Karena sudah ada aturannya yang diatur dalam ilmu sorof. Jadi itulah yang kita akan pelajari dalam ilmu sorof ini. Baik, barakallahu fiik wa jazakillah khairan Bu Rani. Baik, ya. Sekarang kita mulai ya membahas tentang 3 jenis kata dalam kalimat bahasa Arab. Kenapa? Karena kita belajar bahasa apapun tuh harus tahu ya jenis kata dalam bahasa tersebut. Ya, baik. Saya akan mengajak untuk berdiskusi lagi. Nah, dalam bahasa kita mengenal ada yang namanya misalnya kata kerja. Kemudian ada kata benda. Ada kata tanya, kata sambung, dan seterusnya. Jadi ada kata sambung, kata hubung, ya. Ini semua dalam bahasa kita tidak bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Artinya tidak ada aturan yang mengatakan jenis kata dalam bahasa Indonesia ada berapa, ya. Karena memang tidak ada pengaturannya. Begitupun ketika kita belajar bahasa Inggris, ya. Waktu kita belajar bahasa Inggris, kita mengenal ada yang namanya verb, ya. Kita mengenal ada yang namanya noun, kita mengenal ada yang namanya adjektif, ya. Kita mengenal ada yang namanya comment, kita mengenal yang namanya to be, kita mengenal namanya preposition dan seterusnya. Kita tidak bisa mengelompokkan ya kata-kata tersebut karena memang tidak ada aturannya. Adapun dalam bahasa Arab, yang namanya kata dalam bahasa Arab itu sudah jelas ya dibagi menjadi 3. Nah, bahasa Arabnya kata dalam bahasa Arab itu adalah al-kalimah ya. Kata dalam bahasa Arab itu namanya al-kalimah. Jadi jangan terkecoh ya. Kalau kata dalam bahasa Arab al-kalimah, sedangkan kalimat dalam bahasa Arab itu adalah jumlah ya. Ya, itu namanya jumlah. Baik. Nah, kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3 ya. Kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama adalah al-fi'lu fi'il. Yang kedua adalah al-ismu, isim, dan yang ketiga adalah al-harfu ya. Nah, baik, nah kita lanjutkan. Jadi ada fiil, ada isim dan ada huruf ya. Baik ya. Kita akan berdiskusi dengan beberapa peserta yang ada. Di sini ada Arstian ya, Pak Arstian. Ahlan Pak Arstian. Ya, Ustaz, ahlan. Baik, Pak Arstian. Apa itu fiil, apa itu isim, apa itu huruf? Fiil itu kata kerja, gampangnya kata kerja. Sedangkan isim kata benda. Nah, Dan jadi huruf ini selain fiil dan selain isim. nah, Huruf fiil hijaiyah kata yang kerja. mempunyai arti.
betul, Mumtaz. Huruf hijaiyah yang punya arti kayak apa aja tuh? Kalau tadi malam ini bi Bi apa artinya? misalnya. Bi apa artinya? Ustaz, Bi bi apa itu artinya? Bi? dengan. Ya Pak. Mumtaz, apa lagi huruf? Huruf ila. Ila apa artinya? Ke ya? Apa lagi? Ke ya. Nah, apa lagi? Min dari. Min dari Mumtaz. Apa lagi? Ala di atas. Naam, ada ala, ada min, dari, ada ila, ke, ada apa lagi? Ada an ya, An. dari. Nah, ini Ya namanya huruf ya, tapi bukan huruf hijaiyah yang nggak punya makna. Huruf yang dimaksud dalam pembahasan nahwu dan shorof adalah huruf hijaiyah yang punya arti. Sekalipun dia 1 huruf, 2 huruf, ataupun 3 huruf, dan seterusnya. Karena ada huruf hijaiyah yang 1 huruf sudah punya arti. Contohnya tadi Bapak udah nyebut bi ya. Nah, ba itu 1 huruf punya arti kan? Dengar. Ustaz. Kemudian, apalagi yang 1 huruf punya arti? Contohnya wa. Bapak tahu artinya wa apa? Ya. Apa arti wa? Dan. Ya. Dan, Mumtaz. Kemudian lam juga 1 huruf punya arti, ya. Yang sering kita temukan dalam kasroh, ya dalam bentuk kasroh. Li. Misalnya lillahi. Li artinya untuk, 1 huruf punya arti. Nah, ada yang 2 huruf punya arti, ya. 2 huruf punya arti. Contohnya min, dari, an juga dari, kemudian fi, ini juga artinya dari, ya. Kemudian ada 3 huruf yang punya arti. Tadi Bapak sebutkan sebagian, ada ala. Kan ala ini 3 huruf ya. Ain, lam, alif. Kemudian ila, ini juga 3 huruf punya arti. Nah. Baik, ya. Jadi ada fi'il, ada isim, dan ada huruf, dan kita sudah bahas yang ketiga, yaitu huruf. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu fi'il, ya, fi'il. Baik, kita sapa peserta yang lain. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Sebentar, ya, aneh bantu Syekh Abdul Rahman dulu. Ini muskilah? Udah? Mana? Udah, kelas anak asal. Oh. أنت تستخدم الرابط الخاطئ يعني. أنا قلت لك اضغط ستارت قلت نعم. هذا يا شيخ. أنا أستعرض لك يعني الرابط. خلاص. هم ينتظرون ini. Baik, Afwan, ini tadi bantu Syekh Abdul Rahman. Ya, kita lanjutkan. Fi'il sekarang ya. Kita sapa untuk ini Pak Egar ya? Ahlan. Ya, ahlan Pak Egar. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Egar, fi'il ada berapa? Fi'il ada 3. Fi'il madi, Mumtaz, apa aja? fi'il mudhari, fi'il amr. Mumtaz, jadi fi'il ada 3. Ada yang namanya fi'il madhi. Ya, al-fi'lul madhi. Ada fi'il yang kedua. Mudhari, Naam, al-mudhari. Yang ketiga. amr. Naam, fi'lul amr ya. Fi'il amr. Taib. Apa itu fi'il madhi? Kalau bahasa Inggris past tense ya, Ustaz. Mumtaz, past tense ya. Kalau bahasa Indonesia apa? Kata kerja. Kata kerja lampau. Nah, ini namanya kata kerja lampau ya. Baik. Contohnya apa? Contohnya, Pak? Aduh, lupa Ustaz. Contohnya, membaca dalam bahasa Arab apa membaca? Ini insya Allah tahu semua lah ya. Kan kata Ikro, pertama ya. yang itu Al-Quran. Qara'a. Qara'a, Mumtaz. Ini contoh fi'il madhi. Baik. Sekarang fi'il mudhari, apa artinya fi'il mudhari? Yang masa kini dan masa depan. Baik, ini kata kerja yang sedang berlangsung ya atau akan datang. Iya. Kata kerja sedang berlangsung. Baik, Mumtaz. Contohnya apa, Pak?
Aduh, Kalau lupa qara'a Ustaz. itu kan fi'il madinya, berarti fi'il mudhari'nya apa? Yaqra'u. Nah, taib. Yang ketiga fi'il amar. Fi'il amar apa? Kata kerja perintah. Nah, betul. Kalau fi'il amar itu perintah ya. Jadi kalau qara'a telah membaca, ya tadi kita udah bahas, qara'a telah membaca, yaqra'u sedang membaca, maka fi'il amar itu iqra' ya. Iqra' ini adalah artinya apa? Bacalah. Bacalah. Jadi kalau qara'a telah membaca, yaqra'u sedang membaca, kalau iqra' artinya adalah bacalah. Taib. Ini jenis fi'il. Taib. Barakallahu fiik, jazakallah khairan. Pak Egar. Iya, makasih Ustaz. Sama-sama. Taib. Kita lanjutkan dengan menyapa peserta yang lain. Ibu Iin ini mic anti belum diaktifkan nih, jadi Anda nggak bisa ajak diskusi. Coba tolong diaktifkan mic-nya ya. Peserta yang lain juga kalau belum mengaktifkan, tolong diaktifkan. Baik. Kemudian Ibu Oriza ya. Ahlan, panggilannya apa Bu? Sasa Ustadz. Sasa ya, Taib. Soalnya Anda jadi ingat pelajaran biologi nih. Waktu SMP, Taib. Ibu Sasa, isim ada berapa? Kan kalau fi'il ada 3. Isim ada berapa? Isim ada Isim ada banyak Bu ya. Jadi justru isim itu mendominasi kata dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita mau kumpulkan nih antara fi'il, isim dan huruf, yang paling banyak adalah isim ya. Yang paling banyak adalah isim. Nah, kalau untuk pemula yang sedang belajar bahasa Arab, minimal kita harus tahu 2 jenis isim, 2 kelompok isim, Bu. Ya, apa aja itu? Bentar. Nih. Apa 2 kelompok isim yang harus diketahui? Yang pertama, isim ditinjau dari sisi jenis atau nau. Pernah dengar, Bu? pernah Ustadz. Jadi yang namanya isim itu sebenarnya ada banyak. Nanti ada istilah domir, ada istilah isim isyarah, ada istilah isim mausul. Tapi kalau untuk pemula, dia harus tahu pembagian isim dulu. Pertama dari sisi an-nau, macam, jenis. Karena kata dalam bahasa Arab itu dibedakan antara yang untuk laki-laki dan yang untuk perempuan. Nah ini apa? 2 pembagian itu apa aja, Bu? Mu'annas muzakkar Ustadz. Mumtaz, Masya Allah. Jadi kalau untuk laki-laki namanya apa? Muzakkar. Laki-laki, mudzakkar, mumtaz. Kalau perempuan, mu'annas ya. Tayyib. Apa itu mudzakkar, Bu? Apa itu mudzakkar? Apa sih untuk laki-laki Ustadz? Betul. Jadi mudzakkar itu detailnya gini. 1, laki-laki sungguhan, Bu. Jadi ada laki-laki sungguhannya dia. Karena ada juga yang dianggap laki-laki ya. Jadi yang pertama adalah ya mudzakkar itu laki-laki. Yang kedua dianggap laki-laki. Apa maksudnya? Maksudnya misalkan yang pertama, semua nama untuk laki-laki maka dia mudzakkar. Coba sebutkan, Bu. Bu Sasa, sebutkan nama-nama laki-laki. Ahmad. Ahmad, terus. Zaidun. Mumtaz. Termasuk yang tamar butoh, Bu. Jadi kalau nama ada tamar butohnya, tapi kalau dia untuk laki-laki, maka kita anggap dia sebagai mudzakkar. Ya, apa contoh nama laki-laki tapi ada tamar butohnya? Usama Ustadz. Usama, Mumtaz, apa lagi? Muawiyah. Mumtaz ya. Jadi nama kalau digunakan untuk laki-laki, mau dia ada tamar butohnya ataupun tidak, maka dia adalah mudzakkar. Ya, jadi sekalipun misalnya ada nama orang Usamatu ya, ini kan ada tamar butohnya. Tetap dia dianggap laki-laki, ya. Kemudian yang kedua, yang dianggap laki-laki maksudnya adalah benda-benda mati itu dibedakan juga mana yang mudzakkar, mana yang muannas. Nah, yang mudzakkar itu adalah yang tidak ada tamar butohnya. Contohnya apa, Bu?
Benda di sekitar kita yang nggak ada Kolamun, tamar Ustaz. butohnya apa? Muntas, kolamun, Kolamun. apalagi? Kitabun, Apalagi? Ya, muntas, kolamun, kitabun, ya. Apalagi? babun, Mumtaz, toib ya. Jadi setiap kata benda yang tidak ada tamar butohnya, kolamun, kitabun, babun, pintu, jidarun, tembok, ya. Kemudian bilatun, lantai. Ini semua dihukumi mudakkar ya. Ini mudakkar. Toib. Sekarang kita berpindah ke yang mu'annas, Bu. Berarti mu'annas sama ya. Mu'annas itu yang pertama adalah benar-benar perempuan. dan dianggap Yang kedua, perempuan. dianggap perempuan. Yang perempuan maksudnya adalah semua nama yang digunakan untuk perempuan. Contohnya apa aja, Bu? Aisyah, Aisyah, Mumtaz, apalagi? Khadijah, Mumtaz, ada Aisyah tuh. Nah, Khadijah. sekalipun nama itu nggak ada tamar butohnya, tapi kalau dia untuk wanita, maka dia adalah mu'annas. Apa contoh nama perempuan yang tidak ada tamar butohnya? Hindun, Ustaz. Hindun. Mumtaz, Hindun ya. Maka Hindun ini sekalipun dia tidak ada tamar butohnya, tapi karena dia digunakan untuk nama wanita, maka dia mu'annas. Tayyib. Sekarang kita berpindah ke yang dianggap perempuan. Maksudnya adalah kata benda di sekitar kita yang diakhiri tamar butoh. Contohnya apa, Bu? Sabburatun, Ustaz. Mumtaz, sabburatun. Apalagi? Sebur apa Nafidatun. tulis? Nafidatun. Kurang, panjangnya salah matnya. Nafidatun. Nah, Mumtaz. Nafidatun. Ini apa artinya jendela ya? Jendela, Ustaz. Nafidatun. Apa lagi? Satu lagi? Apa ya? Mirwahatun. Nah, mirwahatun. Artinya adalah kipas Angin. kipas angin. Mumtaz. Tayyib. Jadi dari sisi nau, isim terbagi menjadi dua. Ada yang namanya mudakkar, ada yang namanya mu'annas. Kita udah bahas mudakkar itu ada dua, laki-laki sungguhan sama dianggap laki-laki. Laki-laki sungguhan seperti nama yang digunakan untuk laki-laki, Zaid, Hamid, Usama, Muawiyah. Dianggap laki-laki maksudnya kata benda yang tidak ada tamar butohnya, seperti kolamun, kitabun, babun. Adapun mu'annas, ada yang perempuan, ada yang dianggap perempuan. Yang perempuan adalah semua nama untuk perempuan. Aisyatu, Khadijatu, termasuk yang nggak ada tamar butohnya, seperti Hindun, kemudian Zainabu, dan seterusnya. Yang kedua yang mu'annas adalah yang dianggap perempuan, yaitu benda-benda sekitar kita yang diakhiri tamar butoh, seperti saburoh, nafidah, mirwaha, dan seterusnya. Baik, Mumtaz. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik, Bu Sasa. Ya, Ustaz. Baik. Selanjutnya kita akan sapa Pak Syabil ya, Pak Syabil. Pak Syabil. Ya, Ustaz. Ahlan. Baik, antum mengikuti dari awal? Baik. Pak Syabil? Ya. Ya. Tadi kita udah bahas bahwasannya isim itu sebetulnya ada banyak. Tapi yang penting dipelajari kalau kita mau belajar sorof, itu ada dua. Pertama berdasarkan nau, ya, ada muzakkar, ada muannas. Ya, yang kedua ini namanya berdasarkan adad, ya. Jadi yang kedua yang wajib kita pahami adalah isim berdasarkan al-adad. Jadi ini dulu yang kita pelajari nih. Yang pertama nau, macamnya, ini terbagi menjadi dua. Sekarang adalah adat ya, bilangannya. Bilangannya. Nah, pertanyaannya, berdasarkan bilangannya, isim terbagi menjadi berapa, Pak? Mas Syabil. Berdasarkan bilangannya, isim terbagi menjadi berapa, Pak Syabil? Pak Syabil? Antamai? Masih ada di situ? Ada. Baik. Jadi, kalau berdasarkan adat, isim ada 3. Ini sepertinya Pak Syabil nggak respon ya. Baik, kita ganti yang lain. 6.
Ini apa nih? Panji Hajarati, Bapak ya? Atau Ibu, Afwan? Bapak, Ustaz. Alan? Oh ya, Pak Panji ya? Bismillah. Nah, Ustaz. Tep, tep. Pak Panji, isim berdasarkan adat, berdasarkan bilangan, ada berapa isim? Ustaz. Kalau dalam bahasa kita kan kita mengenal ada yang namanya kata tunggal ya. Ya, Sama tunggal. kata tunggal sama apa? Tunggal sama, kalau bahasa kita nih, bahasa Indonesia, Oh, tunggal sama pasangan. jamak ya. Jamak. Tunggal sama jamak. Begitupun bahasa Inggris. Bahasa Inggris cuma mengenal dua juga kayak bahasa kita, yaitu single dan plural ya. Luar, nah. Nah, itu kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab itu ada 3 ternyata. Dia bukan cuma tunggal dan jamak, tapi ada istilah tunggal, ganda, baru jamak. Jadi dia ada tunggal, yaitu al-mufrad ya. Al-mufrad. Ya. Tunggal itu namanya mufrad. Mufrad. Kemudian ada yang kedua adalah musanna. Musanna. Nah. Pasangan, Ustaz. Ya, satu mufrad, kedua musanna. Kemudian yang ketiga adalah jamak ya. Baik, apa itu mufrad, Pak? Mufrad itu kata tunggal. Mumtaz. Satu, Contohnya satu. apa contohnya? Contohnya yang tunggal apa? Tadi sama Bu Sasa udah disebutin ya, dan sama peserta yang lain dikatakan sama mereka, contohnya kolamun ya, kolamun, kitabun, babun. Ini kan mufrad ya, karena kalau kita ngomong kolamun kan pulpennya ada berapa? Ada satu. Satu, Ustaz. Sebuah pulpen. Kitabun, sebuah kitab. Babun, sebuah pintu. Ini namanya mufrad. Hukum asalnya, ketika kita menyebutkan nama-nama benda dalam bahasa Arab, yaitu adalah mufrad. Seperti muslimun, seorang muslim. Kemudian mukminun apa artinya, Pak? Mukminun orang yang mukmin. Ya. Seorang mukmin. Kalau tabibun apa tabibun? Dokter. Seorang dokter. Kalau muhandisun? Guru, Ustaz. Muhandisun. Insinyur. Mudarisun? Pengajar. Nah, guru. Nah, itu semua adalah mufrad karena dia hukum asalnya ya. Baik. Sekarang yang kedua musanna. Apa itu musanna, Pak? Kata yang dua. Betul, bermakna dua atau ganda ya. Makna dua. Nah, misalnya itu adalah ganda. Ya, Nah, dalam bahasa Arab ada rumus merubah dari mufrad ke musanna. Caranya gampang sekali. Rumusnya ada 2. Pertama adalah ditambahkan ani. Kemudian yang pertama tambahkan ani ya, ani. Yang kedua adalah ditambahkan aini. Ya. Contoh ya. Misalnya babun ya. Babun ditambahkan ani jadi apa, Pak? Babani. Nah, Mumtaz. Satu lagi apa? Babani atau? Babain. Mumtaz. Babani atau baini. Taib. Anetasnya. Kolamun. Kolamun. Kolamani. Ayo Pak, masih antum Pak. Kolamani. Terus? Kolamaini. Mumtaz. Taib. Coba sekarang Ane tanya peserta yang lain ya. Taib. Peserta yang lain Ane tanya. Di sini ada Ibu Hani ya. Taib. Ibu Hani. Ya. Ya. Ane akan sebutkan kata yang mufrad. Tolong Ibu rubah ke bentuk musanna kedua versinya. Kan musanna ada yang ani, ada yang aini. Silakan Bu. Mudarrisun. Mudarisani. Satu lagi. Mudarisaini. Mumtaz ya. Kemudian misalnya guru perempuan, mudarrisatun. Mudarrisatun. Mudarisatani. Mudarisataini. Mumtaz.
Misalnya masjidun. Masjidani, masjidaini. Mumtaz, Masya Allah. Misalnya lagi mobil apa bahasa Arabnya, Bu? Apa ya maksudnya? Sayyarotun. Ayo, sayyarotun jadinya? Sayarotani, Betul. sayarotani dan sayarotaini. Mumtaz, Masya Allah. Barakallahu fiik. Udah pernah belajar sebelumnya, Bu? Belum, Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Berarti cepat nyambungnya ya. Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan. It's Baik, ya. Jadi itu rumus merubah dari mufrad ke musanna. Sekarang kita membahas yang ketiga, ya. Isim berdasarkan jumlah atau adat. Yang ketiga itu adalah jamak, ya. Sama kayak bahasa kita ya, mirip ya. Karena memang bahasa kita menyerap dari bahasa Arab. Baik. Sekarang jamak. Nah, jamak ini ada 3 ternyata. Jadi jamak itu ada 3. Ada yang namanya jam'ut taksir, ada jamak taksir, ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, ya. Jadi ada jamak taksir, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Jamak taksir adalah jamak untuk benda-benda mati umumnya, ya. Umumnya jamak taksir itu jamak untuk benda-benda mati. Kenapa dinamakan jamak taksir? Karena arti kasaro yukasiru taksiran itu artinya pecah-pecah. Maksudnya nggak ada aturannya. Karena jamak taksir itu jamak yang tak bisa ditaksir rumusnya. Ngacak-ngacak, ya. Kenapa Anda bilang kayak gitu? Nah, kita diskusi sama peserta yang lain ya. Baik. Di sini ada Fayas ya. Alan Fayas. Alan. Baik, Fayas. Ya. Nah, Fayas. Jamak taksir adalah jamak yang tak bisa ditaksir. Tidak ada rumusnya. Coba kasih contoh yang menunjukkan bahwa memang jamak taksir nggak ada rumusnya. Contohnya apa jamak taksir itu? Misalnya babun ya. Babun apa artinya? Pintu. Jamaknya apa? Babun jamaknya adalah abwabun. Ya. Ya. Abwabun. Sekarang kitabun. Apa arti kitabun? Buku. Mumtaz. Jamaknya apa? Kutubun. Mumtaz. Coba antum bandingkan antara abwabun dengan kutubun. Ada yang sama nggak polanya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kan? Karena emang ngacak ya. Jadi jamak taksir itu jamaknya ngacak-ngacak. Misalnya babun, abwabun, kitabun, kutubun, nafizatun, jendela, jamaknya nawafizu, masjidun, masajidu. Kemudian sayyaratun, jamaknya sayyarotun. Ya, ini jawaban salim. Baik, jadi jamak taksir itu tak bisa ditaksir karena rumusnya macam-macam. Ya, jadi nggak ada rumusnya. Terus kita kalau mau tahu jamak dari suatu benda gimana caranya? Dihafal. Betul. Dihafal atau lihat kamus. Mumtaz. Baik, lanjut. Sekarang jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah jamak untuk kata yang ketika mufrad mudzakkar dan ini lebih ke untuk manusia ya. Jadi kalau jamak taksir itu, jamak taksir ini umumnya untuk benda. Umumnya, meskipun ada juga beberapa kata untuk manusia nih bentuknya jamak taksir. Kemudian jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim ini umumnya untuk manusia. Ya. Baik. Jamak mudzakkar salim punya rumus. Tahu rumusnya, Fayas? Tahu. Apa rumusnya? Ditambah waw sukun atau nun. Waw sukun. Mudahnya itu ditambahkan una, gitu kan ya? Ya. Atau ditambahkan Ina. ina. Nah, misalnya muslimun jadi Muslimuna. satu lagi Muslimina. mumtaz.
Kalau muhandisun jadi Muhandisuna terus. sama muhandisina. Kalau kolamun menjadi Aklamun. mumtaz. Ini pertanyaan jebakan sebetulnya. Tapi ya, antum nggak terjebak, Masya Allah. Jadi kalau kolamun nggak bisa dikatakan kolamuna atau kolamina. Karena kolamun ini kan benda mati. Jamaknya adalah jamak taksir, yaitu aklamun. Mumtaz. Barakallahu fiik, Fayaz. Selanjutnya kita sapa Pak Irfan ya. Pak Irfan. Ahlan Pak Irfan. Mana Pak Irfan nih? Nah, Ustaz. Baik, ahlan. Kita masih bahas jamak mudzakkar salim. Ini akan sebutkan beberapa kata yang mufrad, antum sebutkan versi jamak mudzakkar salimnya. Harus dua versinya ya. Dua versinya ya. Baik. Misalnya muhsinun. Orang yang suka menyumbang tuh muhsin namanya. Baik. Terus Muhsinina. Mumtaz. Kemudian misalnya mistorotun. Mistoruna. Nah, berarti antum kena jebakan aneh nih. Oh, mu'anas. Ustaz. Ingat, mistorotun itu benda mati ya. Dia jamaknya bukan jamak mudzakkar iya. salim nanti. Tapi berhubung dia ada tamar butohnya, dia jamaknya jamak muannats salim ya, mistorotun. Taib. Karena memang kadang suka kayak gitu untuk menguji fokus sama ini enggak. Taib. Pertanyaan yang lain. Misalnya hafidun. Hafizuna. Hafizina. Mumtaz. Kemudian misalnya orang yang baca Quran kan namanya qari'un ya. Ayo, qari'un. Qari'ina. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan Pak Irfan. Tapi kita lanjutkan Pak Irfan ya. Sekarang kita bahas yang jamak yang ketiga, jamak muannats salim. Jamak muannats salim adalah jamak untuk kata yang ketika mufradnya muannas, dan biasanya ini untuk manusia ya, seperti yang Anda bilang tadi. Rumusnya simple, dia cuma ditambahkan atun ya. Jadi atun. Misalnya muslimatun menjadi muslimatun. Nah, ayo Pak Irfan. Mu'minatun. Mu'minatun. Tabibatun. Tabibatun. Ya, jadi bedanya dipanjangkan ya. Misalnya muslimatun itu kan setelah mim langsung tamar buto ya. Ini muslimatun ketika mufrad. Nah, ketika jamak dia dipanjangkan taknya. Mimnya. Muslima dan taknya yang asalnya tamar buto. Jadi tak biasa, tak maftuha ya. Muslimatun. Ini rumus jamak muannats salim. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan ya. Pak Irfan. Kita lanjutkan ke peserta yang lain. Ini kayaknya udah semua ya. Berarti kita ulang lagi dari yang pertama. Pak Andi ya. Nah, Pak Andi. Pak Andi. Iya, Ustaz. Kita masih membahas jamak muannats salim, Pak Andi. Anda akan menyebutkan mufradnya, antum tolong ubah ke bentuk jamak muannats salim ya. Misalnya Anda sebutkan mudarrisatun. Mudarrisatun. Mumtaz. Sekarang mumarridatun. Mumarridatun. Mumtaz. Mumarridatun artinya apa, Pak? Perawat ya. Mumtaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Perawat, betul. Kemudian misalnya hafizatun. Hafizatun. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan, Pak Andi. Jazakallahu khair. Nah, jadi kita udah belajar ya bahwasanya jamak terbagi menjadi 3. Ada jamak taksir ya. Ada jamak mudzakkar salim ya, ada jamak mudzakkar salim dan ada jamak muannats salim. Dan masing-masing ada sifatnya masing-masing. Jamak taksir tadi udah kita bahas, tidak ada rumusnya. Sehingga kita kalau mau tahu versi jamak dari suatu benda di sekitar kita, kita harus hafal atau kita harus buka kamus.
Kemudian kalau jamak mudzakkar salim, ini adalah jamak untuk kata yang ketika mufrad mudzakkar. Dan ini untuk manusia. Rumusnya ada dua, rumus perubahannya. Ada una, ada ina. Misalnya muslimun menjadi muslimuna, muslimina. Mu'minun, mu'minuna, mu'minina. Kemudian jamak muannas salim atun ya. Jadi asalnya muslimatun menjadi muslimatun. Baik. Jadi kita punya beberapa rumus ya untuk isim ditinjau dari sisi adatnya. Kalau mufrad ini kan asalnya, kalau musanna rumusnya ani dan aini, jamak mudzakkar salim rumusnya una dan ina, jamak muannas salim adalah atun. Nah, rumus-rumus yang semacam ini jangan sampai kita lupa ya. Ini harus kita hafal terus. Kalau misalnya antum bertanya, Ustaz, kan ada yang ani, ada yang aini, kemudian jamak mudzakkar salim, ada yang una, ada yang ina. Afwan, antum jangan ikutan coret ya. Jangan ikutan nyoret whiteboard ya, disimak aja. Kapan kita menggunakan ani dan kapan aini? Kapan una, kapan ina? Misalnya kapan muslimani, kapan muslimah ini kita pakai? Kapan muslimuna, kapan muslimina, padahal sama-sama jamak mudzakkar salim? Maka jawabannya nanti akan ketemu di ilmu nahu. Ya, ilmu nahu lah yang akan menentukan mana yang una, mana yang ina. Mana yang muslimani, mana yang muslimah ini, mana yang muslimuna, mana yang muslimina. Adapun ketika kita baca sorof, kita hanya akan disajikan semua kemungkinan, semua bentuk yang mungkin dari suatu kata. Ya, ini yang akan kita bahas dalam ilmu sorof. Baik. Jadi alhamdulillah kita sudah membahas dari pertama tadi kita sudah membahas bahwasanya kata itu terbagi menjadi 3. Kita murojaah dulu ya. Tadi kita sudah bahas bahwa kata terbagi menjadi 3 tadi ya. Ada yang namanya fiil, ada isim, dan ada huruf. Kemudian kita bahas dari yang paling mudah huruf. Huruf dalam bahasa Arab adalah huruf hijaiyah yang punya arti, ya, min, dari, ila, ke, wa, dan seterusnya. Adapun fiil terbagi menjadi 3. Tadi ada fiil, ya, al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari, dan fi'lul amr, fi'il amr. Adapun isim sebetulnya ada banyak, tapi yang penting isim ditinjau dari sisi nau, ya, dari sisi nau ini, dan isim ditinjau dari sisi adat, ya, dari sisi adat ini. Dari sisi nau, isim ada 2, ada yang namanya mudzakkar, ada yang namanya muannas. Dari sisi adat ada 3, ada yang namanya mufrad, ada yang namanya musanna, ini ya, ada yang namanya jamak. Jamak sendiri ada 3, ada jamak taksir, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim. Nah, ini jangan sampai dilupakan. Baik, selanjutnya kita bahas pembahasan yang nggak kalah penting juga untuk diketahui dari awal, yaitu tentang domir. Ya, baik. Ini aneh hapus dulu ya, soalnya udah penuh banget nih papan tulisnya. Ini hapus dulu. Baik, ya udah bersih sekarang. Sekarang kita membahas domir ya. Apa itu domir? Domir adalah kata ganti, ya, kata ganti. Kalau dalam bahasa kita kan domir itu contohnya apa? Dalam bahasa kita domir itu ada 6 ya. Kata ganti orang pertama ada yang namanya, afwan, sebentar. Kata ganti orang pertama aku, kami. Kata ganti orang kedua kamu, kalian. Kata ganti orang ketiga dia, mereka. Cuma 6 nih. Ini dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris ada yang namanya, mungkin kita yang pernah belajar bahasa Inggris ada I, you, we, they, he, she, it. Jadi dalam bahasa Indonesia ada 6, di dalam bahasa Inggris ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 7 ya, ada 7. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kata ganti itu yang murni ada 12. Kalau dijabarkan ada 14. Jadi memang banyak. Kenapa? Karena bahasa Arab itu detail. Dia itu membedakan antara kamunya sendiri dengan berdua. Dengan lebih dari, ya dengan 3 dan seterusnya. Kemudian membedakan juga antara dianya sendiri berdua sama bertiga, beda semua. Karena memang bahasa Arab ini Masya Allah bahasa yang sangat detail. Bahasa yang mampu menutup celah kesalahpahaman. Karena bahasanya sangat detail. Baik, kita akan sapa peserta yang hadir pada pagi hari ini. Misalnya kita sapa
Pak Egar ya? Taib. Ya Ustaz. Taib, Alan, Pak Egar. Domir dalam bahasa Arab ada 14. Antum udah apa belum? Insya Allah. Coba Ada sebutin, ayo. huwa, huma, hum, Naam. hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Masya Allah, mumtaz. Kalau huwa apa artinya huwa? Dia laki-laki. Mumtaz. Kalau huma? Dia berdua laki-laki. Betul. Kalau hum? Mereka laki-laki. Naam. Kalau hiya? Dia perempuan. Huma? Berdua perempuan. Hunna? Mereka perempuan. Mumtaz. Anta? Kamu laki-laki. Anti? Kamu berdua laki-laki. Afan, kok jadi anti? Urutin. Abis anta apa deh? Antuma ya. Afan. Antuma. Apa antuma? Kamu berdua laki-laki. Nah, kemudian kalau antum? Kamu sekalian laki-laki. Kalian lah ya, bukan kamu sekalian. Ya, Kalian ya. Ustaz. Baik. Kemudian kalau anti? Nanti kamu perempuan. Mumtaz. Antuma? Kamu berdua perempuan. Antunna? Kalian perempuan. Mumtaz. Kemudian anak? Ana Saya. tuh kami ya? Saya. 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 Kan aneh ente. Udah sering gitu. Oh iya, ana saya. Nahnu kami. Taib ya. Jadi ada 14. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, dari huwa sampai hunna, ini huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, ini namanya domir ghaib. Atau kata ganti orang ketiga. Kan dia itu dalam bahasa kita kata ganti orang ketiga kan? Yang dibicarakan. Kemudian dari anta sampai antuna, ini namanya domir mukhotob. Atau kalau dalam bahasa kita, mukhotob itu kata ganti orang kedua yang diajak bicara. Kemudian ana dan nahnu, ini namanya adalah domir mutakalim. Mutakalim itu artinya orang yang bicara. Kata ganti, kalau dalam bahasa kita, kata ganti orang yang pertama. Jadi ada yang goib dari huwa sampai hunna, mukhotob anta sampai antuna, dan mutakalim. Ana sampai nahnu. Ya. Jadi ada 14. Coba ulangi sekali lagi, dibaca. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Mumtaz, Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Ya, Ustaz. Baik. Sekarang Anda mau sapa peserta yang lain, ya. Di sini ada Pak Ibrahim ya. Ya, ahlan Pak Ibrahim. Pak Ibrahim. Anta ma'i? Pak Ibrahim. Baik. Kita ganti yang lain ya. Ibu Tati ya, Ibu Tati. Baik, biar jangan lagi-lagi terus. Ibu Tati. Ya. Ya, Bu Tati. Ya. Kita sekarang sedang membahas domir. Ibu udah hafal belum domir? Insya Allah. Baik, silakan dibaca Bu, domir. Huwa, Huwa. huma, hun, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Mumtaz, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Selanjutnya, tadi kan kita udah belajar bahwasanya isim itu bisa berubah dari mufrad ke musanna ke jamak. Nah, sekarang kita mau praktek nih, Bu. Dari sedikit ilmu yang sudah kita pelajari, kita langsung praktekkan dalam kalimat.
Misalnya kita mau memasangkan ya domir ini dengan kata muslim misalnya. Nah, huwa itu kan kalau dari sisi nau dia apa, Bu? Mudzakkar atau muannas? Huwa. Mudzakkar. Mudzakkar. Dari sisi jumlahnya dia apa? Tunggal. Mufrad. Mufrad ya. Jadi dia mufrad mudzakkar, betul? Nah, sekarang ya, kalau huwa mufrad mudzakkar pasangannya adalah huwa muslimun. Ya, ini latihan ya. Huwa muslimun, betul? Ya. Nah, kalau huma apa, Bu? Huma muslimani. Huma Mumtaz, Masya Allah, huma muslimani. Ya, karena huma ini kan mudzakkar muannas ya. Dari sisi ini dia mudzakkar, jenisnya, jumlahnya muannas, maka muslimani. muslim. Muslimuna. Mumtaz, Masya Allah, muslimuna. Mumtaz. Sekarang kalau hiya, Bu? Muslimah. Mumtaz, muslimatun. Mumtaz, Masya Allah, muslimatun. Kalau huma? Muslimatani. Mumtaz. Ini dirubah ke musannanya. Muslimatani. Hunna? Muslimatun. Mumtaz, Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Ya, kita berpindah ke Ibu Anissa. Baik. Ibu Anissa. Iya. Kita lanjutkan, Bu ya. Tadi udah disebutkan kalau huwa muslimun, huma muslimani, hum muslimuna, hiya muslimatun, huma muslimatani, hunna muslimatun. Sekarang anta. Kalau anta berarti apa? Anta muslimun. Karena kan anta ini kan mufrad mudzakkar kan? Iya. Maka kita cari yang mufrad mudzakkar, muslimun. Antuma? Antuma muslimakuma. Muslimani ya. Muslimani. Muslimani ya. Baik, mumtaz. Kemudian kalau antum? Antum berarti dia jamak mudzakkar ya. Gimana tadi bentuk jamak mudzakkar, Bu? Muslimuna. Mumtaz, Masya Allah, muslimuna. Ya, karena dia jamak mudzakkar. Sekarang kalau anti, Bu. Anti itu yang mufrad muannas. Ya, muslimatun. Mumtaz, Masya Allah, muslimatun. Kemudian antuma? Antuma? Muslimatani. Mumtaz, muslimatani. Antunna? Muslimatun. Mumtaz, muslimatun. Muslimatun, betul, ahsan. Karena kan antunna jamak muannas salim ya. Jamak muannas ya, taib. Kemudian ana? Muslim. Kalau ana tergantung yang ngomong, Bu ya. Kalau yang ngomong laki-laki, ana muslimun. Kalau yang ngomong perempuan, ana muslimatun. Jadi tergantung. Nahnu lebih-lebih, Bu. Kalau nahnu, ya nahnu itu bisa muslimani. Kalau yang ngomong berdua. Bisa muslimatani. Kalau yang berduanya ini perempuan. Bisa muslimuna. Kalau dia perempuan, bisa muslimatun. Ya. Jadi kalau nahnu ini banyak ya. Tergantung yang ngomong. Kalau yang ngomong berdua laki-laki, nahnu muslimani. Yang ngomong berdua perempuan, nahnu muslimatani. Yang ngomong laki-laki banyak, nahnu muslimuna. Yang ngomong perempuan banyak, nahnu muslimatun. Baik. Fahimti, Bu? Ya, fahim. 'Yan. 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 'Yan.
Baik, ya. Jadi kesimpulannya, kalau ada kata misalnya, misalnya kita tulis hafidun. Hafidun ini artinya adalah orang yang menghafal atau memelihara. Maka dari sisi nau, dia adalah mudzakkar. Dari sisi adat, dia adalah mufrad. Kemudian kita menemukan kata misalnya muslimuna. Maka dari sisi nau dia adalah mudzakkar. Dari sisi adat dia adalah jamak, ya. Jadi setiap kata itu bisa didetailkan seperti ini. Baik, ya. Waktunya sudah habis. Silakan bagi yang memiliki pertanyaan ditanyakan di kolom chat, ya. Nih, Anda kasih tahu di sini, ya. Silakan bagi yang punya pertanyaan. Ditanyakan di kolom chat. Atau kalau mau nanya secara langsung dengan audio, silakan tunjuk tangan. Kan ada fitur tunjuk tangan ya. Nanti Anda aktifkan mic-nya. Kalau mau bertanya secara langsung. Tafadhol. Ya tafadhol. Silakan. Astian ya. Baik, Astian mau nanya. Tahu kan ya cara tunjuk tangan ya? Itu ada itu Isit ya. Ya, silakan Pak Astian. Pertanyaannya apa? Ustaz, yang tadi muslimun Ustaz, kalau yang tasniyahnya tadi bisa ani bisa aini ya Ustaz ya. Kenapa pakainya yang ani Ustaz yang nggak aini Ustaz ya? Oh, kan ini nanti pembahasan nahu ya. Jadi Oh, iya, Ustaz. kenapa ketika kita membaca huwa muslimun huma muslimani, kenapa ini yang kita pakai nih kan huma muslimani gitu ya? Kenapa ini muslimani? Kemudian huma, kenapa ini muslimatani? Begitupun hum, kenapa muslimuna nggak muslimina? Nanti kalau kita udah belajar nahu, ini namanya khobar, Pak. Khobar itu harus marfu. Nah, memang ani itu digunakan ketika rofa. Aini ketika nasab dan jar. Kalau antum belum mengerti dengan itu, nggak masalah, Pak. Nanti kita akan belajar di nahu, insya Allah. Yang jelas, nanti di nahu ada aturannya. Kalau dia kedudukannya rofa, dia harus pakai yang ani. Kalau dia kedudukannya nasab dan jar, dia pakainya yang aini. Seperti itu. Jelas, Pak? Oh. Ya, Ustaz. Baik, ada lagi? Baik. Baik, ya. Ini ada lagi yang nanya yang lain. Ada Pak Haryono mau bertanya. Silakan ya. Kalau mau nanya langsung, tunjuk tangan aja. Pak Haryono. Silakan Pak Haryono. Pertanyaannya apa? Ya, Ustadz, yang tadi nama orang yang muzakkar. Betul. Kalau dengan tamar butuh walaupun laki-laki kan tetap muzakkar namanya. Betul. Terus misalnya kita mau mengatakan, ya sebentar ya. Misalnya kita mau mengatakan Usama seorang muslim, gimana ngomongnya? Usama tuh muslimun. Mumtaz, Usama tuh muslimun. Karena dia dihukuminya muzakkar. Jangan dikatakan Usama tuh muslimatun ya. Usama tuh muslimun. Baik. Apalagi? Pertanyaan saya bukan itu, Ustaz. Maksudnya kalau kita masih awam kan belum tahu tuh nama laki-laki atau perempuan gitu, Ustaz. Ciri-cirinya gimana? Tapi kan kita kan kalau sering baca Sirah Nabawiyah ya. Nama-nama seperti Usama, Muawiyah, ya. Ini kan nama-nama sahabat, ya, bukan nama-nama sahabiyah kan. Jadi dari situ kita tahu seperti itu. Paling yang membingungkan hanya satu ya, Maisaroh ya. Paling ini aja yang banyak orang Indonesia ini keliru ya. Karena Maisaroh ini, kalau di Arab tuh nama laki-laki. Entah kenapa nyampe Indonesia, mungkin karena ada tamar butonya, jadi nama perempuan, ya, seperti itu. Jadi Maisaroh ya tergantung orangnya. Kalau memang ternyata orang Indonesia ada yang namanya Maisaroh dan dia perempuan, ya berarti kita katakan misalnya Maisaroh itu muslimatun, seperti itu. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi yang mau nanya? Silakan acungkan tangannya atau bertanya via chat.
Baik, karena memang sudah tidak ada yang bertanya, jadi kita cukupkan materi kita hari ini sampai sini. Mohon dimurojaah lagi, karena ini adalah kuncinya. Kalau kita belajar sorof tapi kita nggak ngerti dengan istilah muzakkar dan muannas, kita nggak tahu istilah mufrad, musanna dan jama, kita juga nggak hafal dengan domir yang ada 14, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kemudian kita nggak tahu bahwa fil ada 3, ada fil madhi, fil mudhari, fil amr, maka kedepannya akan sulit. Makanya Ane nasihatkan antum, nanti ini pelajaran ini akan diupload di YouTube. Antum silakan tonton lagi, pelajari lagi, murojaah lagi. Termasuk video yang udah disebar di grup itu tolong ditonton lagi. Nanti kalau masih ada yang belum dimengerti, silakan ditanya di grup ya. Baik, kita cukupkan pelajaran kita yang pertama sampai di sini. Wassalamualaikum. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.